Oke, Agus, kita bersama dengan tim media di sini ingin bicara sama kamu. Kamu terang-terangan saya, siapa pelaku yang menghabiskan uang kamu ini? Siapa otak yang utama bagi Agus? Coba jawab, Agus. DS, Pak. DS itu siapa? Deddy Sumargo, Bapak Deddy Sumargo. Artinya Agus menyadari kan bahwa sebenarnya, coba bagaimana pandangan Agus tentang DS ini? Coba Agus jelaskan sama teman-teman supaya tahu, jangan sampai mereka pikir bahwa Pahat mengada-ada, Pahat mengadu domba. Itu yang saya nggak mau, Gus. Karena Agus sendiri yang menyadari bahwa apa yang terjadi pada Agus. Iya, awalnya kan udah aku bilang, awalnya kan aku nggak pernah, maksudnya awalnya kan aku kenal dia baik, bijaksana. Kan dulu Bapak pernah bilang sama aku, siap, aku bilang sama Bapak, Pak, masa dibawa namanya ini, iya kata Bapak kan. Ternyata dia yang selama ini yang membuat janji-janji itu, tapi dia omongnya suka berubah-berubah begitu. Hari ini bilang A, besok B gitu. Akhirnya dulu dia yang melarang ngikat uang itu, sekarang Pak Deddy sendiri yang ngikat uang itu. Ya aku merasa kecewa. Bukannya seperti itu sih, Pak. Pokoknya Agus kan sudah diperiksa semua kan, melaporkan DS kan? Udah semua, Pak. Apa keinginan hukum yang tegas tindak mereka? Sebutin nama-nama orang yang harus dihukum tegas tuh, sebutin namanya siapa aja? Ya Pak DS, Pak Pablo, terus Gary. Teknoksi, Gary. Aku minta buat Bapak Kapolda penyidik Metro Jaya, aku minta tolong keadilan bagi Agus, karena ini udah lama juga gitu kasus ini gitu. Agus pengen mereka minta supaya ditahan atau dibiarkan bebas? Itu Agus sih maunya apa? Iya, sesuai dengan proses hukum aja, Pak. Nah itu. Agus tegas loh, Agus ini jangan sampai dibilang bahwa kita yang main-main, Gus ya. Agus marah kan? Iyalah, dari kemarin kan kita yang dimain-mainin. Agus tahu nggak mereka sekarang berantem? Apa tanggapan Agus mereka berantem? Ya, itu kan ya menurut aku sih mereka sendiri yang melakukan itu kepada Agus, mereka sendiri menerimanya sekarang. Gimana rasanya? Itu yang aku rasakan dulu. Sama Bapak juga sama, Bapak ngerasain begitu juga dulu. Bapak dibenci orang, gak disukain orang. Sekarang mereka ngerasa gimana rasanya. Gimana Agus? Agus dulu pernah dijanjiin Densu dapat dari podcast 7% atau apa? Jelasin, Gus. Iya. Kalau mau adu-aduan, gak usah adu-aduan buka-buka aib orang. Kita bercermin aja. Sebelum menunjuk orang, ini ada 4 jari yang menunjuk ke arah kita. Introspeksi diri. Apakah kita udah lebih baik dari orang itu? Apakah kita sudah berguna untuk orang lain? Atau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu yang saya lakukan, khususnya membantu ODGJ. Iya Bu, kenapa lagi Bu? Oh Ibu komentar. Coba kita baca dulu. Agus dan keluarga sebagai korban framing jahat di medsos sehingga dihujat all match. Aduh, nggak ngerti deh Bu, bahasanya apa sih Cerita sebelum ketemu Nopi, Wawa dan keluarga berjibaku bantu Agus ke medis, tidak diceritakan. Ya memang udah seharusnya dong, namanya keluarga Agus bantu Agus, ya memang udah seharusnya, itu kan keluarga Agus. Jadi tidak perlu ceritakan, memang itu sudah kewajiban keluarganya Agus. Lagian Agus yang mana sih Bu? Kita udah lupa deh sama Agus. Agus yang mana sih? Yang Ibu maksud tuh Agus yang mana sih? Kita udah lupa Bu. Kalian tidak punya izin pengumpulan uang dan barang dan kalian. Benar, berarti uang itu ilegal, bukan milik Agus, bukan milik Novi, karena tidak ada izin PUB-nya ya. Berarti itu berhak disita pemerintah dan akhirnya dialokasikan ke NTT. Karena tidak ada izin, jadi itu bukan uang Agus, bukan uang yayasan ya. Udah dialokasikan ke NTT karena PUB-nya ilegal. Diulangi lagi, karena izin PUB-nya ilegal ya. Jadi uang ini tidak bertuan. Oke, saya pernah tanya sama Kak Sil, ini gimana? Dia pernah bilang ke saya bahwa ini
hanya kesalahan administrasi denda 10.000. Ya, waktu dia masih di Novi, sekarang sudah berpindah. Sekarang gini saja, uang sudah dialokasikan pemerintah ke NTT, udah jadi dana donasi NTT, berkah untuk orang banyak. Jadi para netizen tidak sia-sia selama ini perang, ya kan, perang kata-kata di TikTok akhirnya untuk NTT. Berarti ada hikmah di balik semua ini untuk teman kita, saudara kita yang di NTT ya. Sekarang dari pihaknya Agus, bisakah open donasi sendiri ya, sindikat donasi ya, penggelapan, bisa nggak open donasi sendiri? Kemarin kalian memanfaatkan Nopi, Densu, yayasan ya, untuk mendapatkan, menjual kesedihan untuk mendapatkan donasi ini. Pasal 372, 378, penipuan dan penggelapan, karena omongan kalian berbeda-beda. Sekarang kalian open donasi sendiri, carilah 1,3 M itu sendiri. Ya, jangan memanfaatkan untuk oknum-oknum lainnya, sindikat donasi ini. Jangan memanfaatkan yayasan ataupun kredibilitas yayasan itu dan integritas yayasan itu. Ya, semangat open donasi sendiri. Uangnya sudah dilancarkan segala usahanya. Ya, yang untuk nonton Bang Agus, hidup tuh nggak perlu mengeluh, jalani apa adanya. Insya Allah mudah-mudahan ada aja rezeki buat kita. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Ya, namanya hidup pasti rasa kecewa, putus asa itu pasti ada. Ya, gimana kita caranya lagi untuk mengendalikan rasa sakit itu, rasa kegelisahan itu, semua ada solusinya. Semua ada jalannya selagi kita mau berusaha. Ya, itu yang Bang Agus ingatkan. Terus jagalah lisan kalian. Untuk saat ini bisa kalian bahagia, caci, maki, nanti yang Abang Agus takutkan nanti bisa balik itu semuanya yang Bang Agus takutkan. Lebih baik kita jadi orang yang merendah. Ada sedikit rezeki kita tetap bersyukur. Nah, itu yang harus seperti itu kita jalani. Sayangin orang tua kalian, karena orang tua kita adalah segalanya. Mau senang, mau susah, namanya orang tua itu tetap nomor 1 di hatinya Bang Agus. Rasa cintanya, sayangnya. Makanya Bang seneng, makanya juga Bang Agus bahagia. Ya, punya istri yang baik juga sama Bang Agus, yang ngejagain Bang Agus sampai saat ini. Senang Bang Agus, bahagia. Ya, berterima kasih lah buat istrinya Bang Agus yang udah baik banget sama Bang Agus, jagain Bang Agus. Sehariannya Bang Agus kemana pun sama Bang Agus. Coba bayangin kalau Bang Agus sendiri di Jakarta, gimana? Tuh Bang Agus udah punya istri. Coba bayangin kalau sempat istri Bang Agus ninggalin Bang Agus, gimana rasanya? Tapi alhamdulillah itu istri Bang Agus masih sayang sama Bang Agus. Makanya banyak sedikitnya rezeki kita itu harus bersyukur. Jangan pernah ngeluh. Kita boleh nikmatin dunia, tapi akhirat jangan pernah kita lupakan. Kalau di dunia ini kan kita cuma sementara, kita cuma dititipkan di dunia ini, tapi nanti di akhir kita hidupnya kekal abadi di sana. Makanya selagi kita bisa berbuat baiklah, ya. Jadi senyum itu kan sebagai ibadah buat kita, membahagiakan hati orang itu juga ibadah.
terkecil itu pun kita lakukan, tapi banyak pahala yang kita dapatkan. Tuh. Makanya kalau kita pergi juga di muka bumi ini nanti, di dunia ini nanti, yang dibawa apa? Amal baik kita. Kayak Bang Agus bilang sama kalian, ayo semuanya kita boleh kita bersifat konyol, boleh, gak masalah. Yang penting gak merugikan